Alhamdulillah. Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Zakat. Ini tadi kita udah sempat bahas mengenai basicnya nih, zakat nih kenapa wajib. Nah ini zakatnya ada jenis-jenisnya, Bib. Iya. Terus sebenarnya berapa sih besaran dari berzakat ini? Iya, sebenarnya semua harta kita itu ada jenis zakatnya. Karena itu ada banyak sekali jenis zakat. Kalau kita yang petani ada zakat pertanian. Petani tukang kebun yang berkebun buah atau sayur itu ada zakatnya. Kemudian kalau kita pedagang barang dagangan kita ada zakatnya. Ada zakatnya juga. Kalau kita peternak hewan ternak kita ada zakatnya. Kalau kita punya emas, perak, semua itu ada zakatnya. Kalau kita Entertainer nih, Bib. entertainer, profesi, zakat profesi ada. Oh, saya enggak, Bib, cuman invest doang. Investasi ada zakatnya. Investasi bahkan ada zakatnya. Ya? Tabungan ada zakatnya. Nemu barang di jalan, ada zakatnya. kita ambil, kemudian kita tunggu sampai 1 tahun sambil diumumkan, nggak ada yang ngaku, maka milik kita ada zakatnya. Agak repot juga tuh kalau nemunya 20.000 aja ya. Iya. Nunggu 1 tahun tuh, Bib. Iya. Maksudnya. Jadi semua tapi ada zakat barang sedetil itu ya, yang Bib? kita miliki itu ada zakatnya. Termasuk yang kita segera lakukan yaitu zakat fitrah. Nah, Zakat fitrah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu dewasa maupun anak-anak. dilakukan kapan ini, Bib? Dilakukannya ketika menjelang Idul Fitri dan sampai selesai sholat Idul Fitri. Oh, bahkan sampai selesai sholat Idul Fitri masih bisa ini. Masih bisa. Masa waktunya ada mentoknya kah, Bib? Sampai sehari setelah Lebaran gitu masih bisa, Bib? Sebagian besar ulama menerangkan agar dilakukan sebelum sholat Idul Fitri lebih baiknya. Dilakukan sebelum sholat Idul Fitri dan sampai Lebaran selesai di hari pertama Lebaran. Jadi nah itu sholat. Nah, besarannya nih, Bib nih. iya. Kalau zakat fitrah tuh, kira-kira ini yang deket nih ya, Bib ya. Iya. Berapa ini, Bib? Atau kalau diuangkan gitu? Iya. Ya besarannya adalah 2,5 kilo beras lah paling mudahnya. Karena makanan pokok kita adalah beras, nasi, bukan beras ya, makanan pokok iya, kita nasi ya. Nasinya, Bib. Bukan berasnya. Berasnya lebih ke ayam ya, Bib, ya jatuhnya. Iya. Jadi itu yang kita keluarkan, beras itu 2,5 kilo. Dibayarkan menggunakan satuannya beras ini ya, Bib. Ya? Satuannya beras. Bahkan dalam madhab Syafi'i, sebagian ulamanya mewajibkan mengeluarkannya dalam bentuk beras. Tidak boleh diuangkan. Tidak boleh diuangkan. Tidak boleh diuangkan. Tapi dalam pendapat-pendapat ulama yang lain, boleh diuangkan sejumlah dengan beras yang 2,5 kilo. Beras itu. sekarang ya, Bib ya. Iya, bukan beras pakai sekarang. harga beras tahun kapan ya? Ya tahun itu. Iya, idealnya 2,5 kilo. Dan juga di zaman sekarang kan zaman sudah berkembang ya. Iya. Zaman sudah berkembang juga boleh zakat fitrah melalui uang secara digital. Oh iya tuh, banyak tuh sekarang aplikasi-aplikasi zakat tuh, Bib. Iya, sebenarnya kan zakat itu harus ada penerimanya, pemberinya, dan ada ijab kabulnya. Nah, kalau digital kan ijab kabulnya gimana tuh, Bib? Iya, ketika kita mengeluarkan zakat itu berarti sudah kita melakukan ijab untuk mengeluarkan zakat. Apalagi kalau melalui lembaga kan ada suratnya atau iya, ada kalau ada aplikasi. persetujuannya itu ya, Bib. Iya, ada apanya lah. Begitu juga yang menerima diinfokan kan oleh lembaganya bahwa ini adalah zakat fitrah dari fulan bin fulan. Jadi itu dihitung sebagai ijab kabul meskipun tidak secara langsung. Karena juga kan eranya sekarang sudah era digital, apalagi juga di masa pandemi seperti sekarang ini. Ya betul. Itu kan lebih aman bagi kita karena kondisinya sedang darurat. Nah, kalau penerimanya nih, Bib. Siapa yang boleh menerima nih? Apa harus yang fakir banget atau yang seperti apa sebenarnya yang? Ya, nah, yang membedakan antara zakat dan infak itu adalah pada penerimanya. Oh, baik. Zakat itu besarannya sudah diatur sebagaimana tadi kita obrolin, plus juga penerimanya sudah diatur.
nggak boleh seenaknya kita. Hmm. Penerimanya diatur. Penerima zakat tersebut ada 8 golongan yang kemudian disebut sebagai mustahik. Yang pertama adalah orang fakir, dan yang kedua adalah orang miskin. Nah, bedanya biasanya orang miskin ini masih punya rumah, entah ngontrak ataupun rumah sendiri, tapi biasanya sertifikatnya nggak di dia. Aduh, Ada di rawan tempat digusur tuh biasanya tuh, Bib, ya. Nah, kalau orang fakir nih yang benar-benar tunawisma, nggak punya rumah. Bahkan Ini, tidak ada rumahnya. Ya. iya, itu dua golongan. Kemudian yang ketiga itu adalah mu'alaf. Nah, tapi juga dipilih-pilih mu'alaf. Mualafnya kalau Om Deddy Corbuzier, mohon maaf, enggak ya ini. Enggak, jangan. Enggak. Dia kita zakat konten aja gitu. Iya, dikasih konten udah Anda ke sana main catur sudah zakat. udah Maksudnya zakat. dia. Ya, mau ratusan juta zakatnya. Ini. Nah, kemudian budak untuk memerdekakan budak di zaman dahulu ya. Zaman dahulu ada budak nih. Bib. Kemudian orang yang punya utang. Orang punya Yang hutang. kelima, orang yang punya utang. Orang punya hutang dikasih zakat. Bib. Iya. Ya ampun, Untuk meskipun membayar galak hutangnya. dikasih zakat. Iya, karena utang itu kan bisa mencelakakan seseorang. Bisa membuat orang berpikir yang negatif untuk mencuri dan lain sebagainya, atau menjatuhkan harga diri dia sebagai seorang muslim. Ditolonglah dengan zakat. Ditolonglah ini ya, dengan Bib, ya. zakat untuk membayar utang dia. Kemudian yang keenam adalah amil Amil zakat atau panitia zakatnya yang bagi-bagiin ya. yang bagi-bagiin. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kayak dulu orang yang turun ke medan perang, sekarang yang berdakwah, guru ngaji di kampung dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Siapa ini, Bib? Bukan siapa, Bukan. apa? Oh, bukan nama orang ini ya, Bib ya. Bukan orang. Ibnu Jamil kan artis, Bib, ada Iya, tuh. Bukan. iya. Ibnu Ibnu Sabil. bukan. Ini Ibnu Sabil itu orang yang berada di perjalanan. yang berada di perjalanan. Yang biasanya bekalnya habis atau Iya. dia butuh Biasanya tuh asupan-asupan. pakai bendera tuh, Bib, dari timur tuh mau ketemu Jokowi kadang. Biasanya itu perjalanan tuh, Bib, biasa itu. Iya. Naik sepeda ingin bertemu presiden gitu kadang tuh, Bib. Iya, iya. Nah, itu Itu mereka termasuk Ibnu Sabil. Iya, itu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Di luar itu ketika kita membantu apakah nggak boleh? Boleh, tapi dengan infak namanya. Oh, Karena yang jatuhnya membedakan antara zakat dan infak itu adalah selain dari besarannya adalah pada penerimanya. Kalau zakat harus ke 8 golongan tersebut. Dan niatnya juga ya, Bib, ya berarti. Iya, Bib, ya. niatnya juga. Nah, kalau yang tadi saya penasaran kalau yang fakir tadi, Bib, Heeh. kan Kenapa? tidak punya rumah tuh, Bib. Tapi tinggalnya di karavan gitu misalnya, Bib. Atau tinggalnya di gerobak tuh, Bib. Kan rumahnya ya itu, Bib, misalnya. Apakah ini fakir juga ini, Bib? Iya, termasuk itu fakir karena itu kan bukan rumah Oh, iya. ideal, bukan layaknya rumah. Bukan layaknya rumah ya. Iya. Bib. Udah jelas ya, Bib, ya. Ada Ada 8 tadi ya. 8. Ada 8 tadi yang menjadi target dari zakat. Ya bahasanya jangan target. Oh, mohon maaf. Bukan Kayak target target ya. operasi aja. Oh iya, nih, bukan kenapa dibilang target yang Iya, orang yang berhak menerima zakat. yang berhak bukan target. Kenapa bahasanya target ya? Mohon maaf, ini bukan maksudnya merendahkan dari maksudnya. Yang berhak mendapatkan ini ada 8 Betul. 8 golongan ini ya, 8 Bib, ya. golongan. Banyak pilihannya ya untuk berzakat nih, Iya, Bib, sebenarnya ya, jadi, Bib, ya. iya, nah, kalau di zaman seperti sekarang maka kan ada lembaga yang mengatur untuk penerima zakat itu Agar lebih merata seperti itu, Bib, ya. agar lebih merata. Kalau ada orang-orang yang berhak atas zakat kita yang sekitar kita, entah itu saudara kita atau tetangga kita atau teman kita, maka utamakan. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Mereka yang dekat dari kita itu lebih berhak atas kebaikan kita. Yang dekat Nah, dulu. di luar itu baru kita lewat lembaga agar lebih efektif. Karena lembaga itu kan sudah punya daftarnya, punya verifikasinya. Karena kalau kita kan sulit dan bahkan bisa jadi ketipu gitu. Oh ini nggak berhak atau nggak efektif. Dia butuh baju kita kasih beras. Betul. Dia Oh, butuh iya, beras betul. kita kasih voucher Voter apa gitu. karaoke. Waduh, malah nggak tepat sasaran Nggak ya, tepat Bib, ya. sasaran. Apalagi kalau misalnya nih berusaha disalurkan langsung, ternyata orangnya ini adalah target banyak orang. Aduh. Dikasih sampai akhirnya dia yang berhak memberi zakat. Waduh, maksudnya diberi zakat sampai tajir gitu. Bib. Iya, aduh. Nggak, malah Akhirnya nggak merata ya, Bib, ya. iya.
Yang butuh yang lain juga. Ini Iya, ada karena juga. brandingnya dia sebagai orang miskin sudah populer sekali. Kuat sekali. Malah akhirnya ditumbuk ke situ. Iya. Nah, kalau yang wajib memberi nih, Bib. Mm-mm. Berarti siapa nih, Bib? Apakah yang miskin ini juga perlu Ya muter-muter dong kalau yang miskin zakat juga nih? ngasih. Jadi orang yang di luar mustahik, di luar orang-orang yang berhak menerima zakat, orang-orang yang mampu membayar zakat, maka telah masuk kewajiban bagi dia untuk menunaikan zakatnya. Jadi target dan yang memberi memang dipisah ya, Bib ya. Iya, memang telah diatur oleh Allah sedemikian rupa. Jadi soalnya saya pikir tadinya kalau ada yang diberi zakat terus dia, wah aku akan menzakatkan, terus akhirnya zakatnya dikasih ke orang lagi. Muter-muter aja. Itu seperti ucapan di grup-grup WA itu. Kita bikin, muter, ada orang yang Oh, ngasih ke iya. kita lagi. Ini mah kata-kata yang bikin saya, kenapa sampai sini lagi ya kan gitu. Iya betul. Cuma di copy paste doang. Copy paste Nah, doang. ini kita masih akan kulik lagi mengenai zakat nih, Bib. Oke. Kita break dulu, tetap di Kapsul Ramadan. Hap, alhamdulillah. Alhamdulillah.